Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah adik-adik, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Tuhan boleh menyertai sepanjang malam kita. Untuk itu, memulai ibadah Sekolah Minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Bersyukur kalau pada saat hari ini Tuhan boleh kembali memimpin kami untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami walaupun masih dalam keadaan online. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kalau begitu kita angkat satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah, adik-adik, setelah beberapa minggu lalu kita sudah membahas bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dan pada saat ini kita akan mendengarkan bagaimana bangsa Israel pada akhirnya tiba di tanah perjanjian. Tapi sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan kali ini, kita berdoa dulu ya. Adik-adik yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kembali mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati cerita firman hari ini agar dapat kami ingat dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah 4 minggu berturut-turut, kita membahas bagaimana bangsa Israel berusaha untuk keluar dari tanah Mesir dan melewati perjalanan yang sangat panjang untuk menuju ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah. Nah, mereka harus melewati padang gurun yang begitu luas, mereka harus melewati gunung, mereka harus melewati lembah dengan persediaan makanan dan minuman yang terbatas. Serta dengan banyak sekali orang-orang Israel yang ikut keluar pada saat itu. Nah, tidak heran ketika mereka sedang berjalan atau mereka sedang beristirahat, mereka sering bertanya-tanya, kapan ya kira-kira kita akan sampai di tanah perjanjian?
Bangsa Israel sudah sangat lelah dan mereka sudah sangat ingin sampai di tempat mereka, yaitu di tanah perjanjian. Sampai-sampai pada saat ini mereka sudah tidak lagi dipimpin oleh seorang yang bernama Musa. Karena pada saat itu Musa sudah meninggal dan telah digantikan oleh seseorang yang bernama Yosua. Nah, akhirnya mereka berjalan terus untuk sampai di tanah perjanjian. Tiba-tiba, di sebuah perjalanan, tiba-tiba Yosua mengatakan bahwa mereka hampir tiba di tanah perjanjian. Wah, bangsa Israel sangat senang karena mereka sudah melihat tanah perjanjian itu. Nah, ketika mereka sudah sampai di tepi sungai Yordan, mereka melihat bahwa tanah perjanjian itu ada di seberang sungai. Namun ternyata ada masalah lain yang timbul setelah mereka melihat tanah perjanjian. Mereka bingung bagaimana caranya mereka melewati arus sungai Yordan yang sangat deras itu. Tapi mereka juga sangat senang karena tidak lama lagi mereka akan sampai di tanah perjanjian. Akhirnya karena mereka kebingungan, mereka bertanya kepada pemimpin mereka yaitu Yosua. Mereka bertanya apakah ada cara yang diberikan Tuhan untuk mereka melalui arus sungai Yordan yang sangat deras itu. Karena di sungai itu tidak ada jembatan ataupun perahu yang bisa mereka gunakan untuk melewati sungai itu. Nah, akhirnya setelah mereka bertanya kepada Yosua, ternyata Yosua menjawab dengan sangat singkat kalau dia sudah diberitahukan sesuatu oleh Tuhan. Nah, akhirnya Yosua menyuruh bangsa Israel untuk kembali ke kemah mereka beristirahat, dan besok mereka akan melakukan perjalanan menuju ke tanah perjanjian melewati arus sungai Yordan. Tentu saja dengan perbuatan Tuhan yang sangat ajaib, karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan peduli kepada bangsa Israel. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Sehingga di setiap apapun yang bangsa Israel lakukan, Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka. Nah, pagi-pagi benar mereka bangun, lalu mereka mengemasi barang-barang mereka dan mereka siap untuk melakukan perjalanan melewati arus sungai Yordan untuk sampai di seberang di tanah perjanjian. Nah, kemudian pada saat itu, saat mereka ingin melewati arus sungai Yordan, Yosua memerintahkan para imam untuk berjalan di depan sambil membawa tabut Allah. Nah, di mana tabut Allah ini akan menjadi tanda bahwa Allah menyertai mereka hingga mereka tiba di seberang. Nah, akhirnya kemudian ketika para imam berjalan di depan, bangsa-bangsa Israel, masyarakat-masyarakat Israel yang lainnya mengikuti para imam di belakang. Dan tiba-tiba saja saat para imam menginjakan kaki ke dalam sungai Yordan, tiba-tiba arus sungai Yordan itu berhenti. Arus sungai Yordan yang awalnya begitu deras ketika para imam ini memasukkan kaki mereka, tiba-tiba arus itu berhenti mengalir deras sehingga para imam bisa melewati sungai Yordan dengan sangat tenang dan diikuti dengan bangsa-bangsa Israel lainnya yang berada di belakang para imam. Nah, kemudian akhirnya seluruh bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan dengan baik, dengan selamat. Anaknya, ibunya, istrinya, suaminya, ternak-ternaknya, semua dapat melewati sungai Yordan. Karena pada saat itu Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib. Tuhan membuat arus sungai Yordan itu berhenti mengalir deras. Nah, kemudian setelah mereka tiba di seberang, Yosua menyuruh 12 imam masing-masing dari satu suku untuk mengambil suatu batu dan menyusunnya menjadi sebuah tanda. Tanda di mana bahwa di tempat itu Tuhan membantu bangsa Israel untuk menyeberangi arus sungai Yordan yang sangat deras dengan cara yang sangat ajaib. Nah, kemudian setelah mereka menyusun batu-batu itu sebagai tanda, bangsa Israel sangat bersyukur. Mereka memuji Tuhan, mereka berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan selalu memimpin mereka, Tuhan mengasihi mereka, terlebih lagi Tuhan menepati janjinya bahwa bangsa Israel akan tinggal di sebuah tanah perjanjian. Nah, cerita hari ini selesai. Loso mau ajar apa sih dari cerita ini? Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu punya cerita yang sangat panjang.
bukan hanya cerita, tapi perjalanan mereka untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian juga sangat panjang. Tapi walaupun sepanjang apapun cerita itu, kita harus tetap ingat bagaimana Tuhan itu tetap menuntun kita. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap membimbing kita, Tuhan tetap memberkati kita. Jadi bukan hanya bangsa Israel, kita juga, Lause juga, adik-adik di rumah, bagaimanapun adik-adik menjalani hidupnya adik-adik, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada sama-sama kita, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan menyayangi kita semua, Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Allah yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan, kita juga harus tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita hanya boleh berharap kepada Tuhan, kita hanya boleh berdoa kepada Tuhan. Kita tutup cerita firman Tuhan kali ini, kita berdoa dulu ya. Teman-teman di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang memiliki pengharapan, dan jadi anak-anak yang tetap bersyukur terhadap semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati minggu depan kami akan kembali mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik jangan lupa nonton video sekolah minggu depan ya. Dadah!